Lebaran tinggal menunggu hari. Ibu-ibu mulai sibuk menyiapkan kue kering lebaran. Jemaat tarawih tinggal 2 baris. Kegiatan yang menonjol di masjid belakangan ini hanya penerimaan zakat fitrah. Panitianya pengurus masjid, Warkono, juga Bu Sairi menjadi orang yang paling sibuk. Bergantian, keduanya mencatat satu-satu pembayar zakat fitrah dan mal, mencatat pemberi sedekah dan infak. Mereka melayani pembayar zakat di teras masjid. Orang-orang biasanya datang menyerahkan zakat pada sore hari sebelum berbuka. Pak Lurah, Pak RT, Mat Piti termasuk yang tertib dan rutin menyerahkan zakat mereka di masjid. Mereka dikenal sebagai orang berpengaruh di kampung. Pak Lurah selain sebagai pejabat juga dikenal sebagai orang kaya, mungkin paling kaya. Pak RT dan Mat Piti juga demikian. Setiap tahun selain membayar zakat fitrah, mereka menggenapinya dengan membayar zakat mal, sedekah, dan infak. Warkono dan Bu Sairi punya catatan untuk soal itu. Pak Lurah zakat fitrah sekian, zakat mal sekian, infak sekian, dan sedekah sekian. Belum termasuk istri dan anak-anaknya. Pak RT dan Mat Piti juga demikian. Pokoknya komplit. Mereka seumpama manusia yang punya segalanya. Jadi orang kaya itu enak. Mau apa saja keturutan ya, War. Namanya juga orang kaya, Ri. Mau sedekah, mau infak, kapan saja bisa. Kapan kita bisa seperti mereka ya, Ri? Ya nanti, kalau kita kaya, War. Untuk sementara kita hanya menerima pemberian mereka ya. Begitulah obrolan Warkono dan Bu Sairi suatu sore. Tentu yang mereka bicarakan adalah orang-orang kaya di kampung semacam Pak Lurah, Pak RT, atau Mat Piti itu. Dan mereka masih asyik berbicara ketika Cak Dlahom tiba-tiba muncul. Wah, tumben, Cak. Bu Sairi membuka pembicaraan. Cak Dlahom tak segera menjawab. Dia langsung duduk di dekat 2 orang itu, di sebelah tumpukan kantong berisi beras. Banyak dapatnya, Ri. Sampai sore ini dapat 100 kilo beras, Cak. Emas 20 gram, uang 1 juta. Banyak juga ya. Tahun kemarin lebih banyak, Cak. Orang-orang kaya itu sudah membayar semua. Sudah, Cak. Mereka tertib setiap tahun, mengerti bahwa pada harta mereka ada hak orang lain. Enak. Enak apanya, Ri? Enak lah, Cak. Mau zakat tinggal zakat, mau sedekah tinggal sedekah, mau infak tinggal infak. Oh, begitu ya? Beda dengan kami, Cak. Mau sedekah saja susah. Jangan lagi untuk sedekah. Untuk makan dan minum sendiri saja mungkin kurang. Oh, begitu ya, War. Iyalah, Cak. Saya terkadang iri pada orang-orang kaya itu. Kapan saya seperti mereka? Oh, begitu ya. Kok begitu melulu sih, Cak? Cak Dlahom ndak ingin seperti mereka. Bisa membayar zakat, bisa bersedekah kemana-mana, bisa membayar infak. Namanya disebut-sebut orang. Aku. Iyalah, Cak. Sampean ndak ingin. Aku. Ya sampean, Cak. Cak Dlahom diam. Sesaat seperti hening. Wajah Bu Sairi dan Warkono seperti bersalah. Mereka menanyakan kepada Cak Dlahom suatu keinginan atau hayalan yang belum tentu Cak Dlahom inginkan.
atau mungkin malah tak punya keinginan seperti mereka. Maaf ya, Cak. Warkono memecah suasana. Cak Dlaho memandang Warkono dan Bu Sairi sembari mesem. Apanya yang perlu dimaafkan, War? Pertanyaan kami, Cak. Kenapa harus dimaafkan? Kami khawatir salah atau menyinggung sampean. Tidak ada yang salah. Dan kenapa kau harus tersinggung? Ya siapa tahu, Cak. Suasana kembali seperti hening. Tapi tak lama karena Cak Dlahom segera menjawab. War, Ri, kenapa kalian ingin seperti Pak Lurah, Pak RT, atau Mat Piti yang kaya itu? Karena mereka kaya dan dengan hartanya mereka beribadah. Tidakkah yang dilakukan mereka itu biasa? Maksudnya, Cak? Kalau kalian azan tiap kali waktu sholat, biasa atau tidak, Ri, War? Itu tugas rutin kami. Biasa saja. Kalau Pak Lurah melayani keperluan administrasi warganya di desa ini, biasa atau tidak? Sudah tugas Pak Lurah. Polisi menangkap maling, biasa atau tidak? Ya pekerjaannya polisi memang seperti itu. Jadi, semuanya biasa saja. Ya biasa, Cak. Lalu, kalian ingin yang biasa-biasa juga seperti itu? Warkono dan Bu Sairi tak menjawab karena pembantu Pak Lurah datang menyerahkan takjil. Waktu buka memang sebentar lagi. Tapi sore itu di teras masjid hanya ada mereka bertiga. Mendekati Lebaran, semakin sedikit orang yang memilih berbuka di masjid. Ya gimana ya, Cak? Kami kan hanya ingin kaya agar bisa bersedekah, beramal, Cak. Aku paham, Ri. Justru itu aku bertanya. Kenapa kalian ingin jadi orang kaya? Hanya karena orang kaya itu rajin beramal dan bersedekah. Selama ini kami hanya ingin, Cak, ingin beramal, ingin bersedekah, ingin berinfak. Tapi kami tak punya apa-apa. Jadi kami hanya memendam rasa saja. Kapan kami jadi seperti orang-orang kaya itu? Karena kalian tidak mampu. Untuk kebutuhan hidup kami saja susah, Cak. Kalian ingin jadi polisi yang menangkap maling itu. Ingin jadi Pak Lurah yang melayani pembuatan KTP warganya. Ingin berazan seperti yang rutin kalian lakukan. Itu keinginan kalian. Saya tidak paham, Cak. Cak Dlahom cekikikan. Warkono dan Bu Sairi saling pandang. Dari tatapan mereka, mereka seperti kebingungan. Orang kaya bersedekah, beramal, berinfak. Itu sudah semestinya, Ri, War. Sudah sewajarnya. Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sebagian dari mereka bahkan bersedekah minimalis. Hanya memenuhi hitungan yang ditentukan syariat. Mereka pelit, kikir, menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung hartanya. Setiap kali ada orang datang kepada mereka, hendak meminta sedekah atau hendak meminjam sesuatu, mereka akan bilang tidak punya, sembari bertanya ini itu, sehingga yang meminta pertolongan harus berbohong dan mengarang cerita. Tapi bahkan orang kaya yang bersedekah melebihi ketentuan yang diminta oleh syariat, orang kaya yang tidak pelit, yang tidak kikir, yang tidak suka dipuji, perbuatan mereka sebetulnya juga biasa-biasa saja. Mereka punya harta dan karena itu mudah bagi mereka untuk mengeluarkannya. Tidak ada yang istimewa dari semua perbuatan mereka. Biasa-biasa saja. Menjadi istimewa apabila orang semacam kalian yang justru bersedekah, beramal, dan berinfak. Benar, kalian mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Tapi justru karena kesulitan hidup kalian, itulah sedekah kalian menjadi luar biasa. Sangat istimewa. Orang miskin yang sanggup berinfak. Orang yang setiap hari hidup pas-pasan, mampu memberi pinjaman kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan kalian tahu, tak semua orang sanggup berbuat seperti itu. Nilainya berbeda, sangat berbeda. Lalu, kenapa kalian ingin menunggu jadi kaya hanya agar bisa bersedekah dan menolong orang lain?
Bu Sairi dan Warkono terbelalak. Mereka memperhatikan Cak Dlahom seperti tak berkedip. Ri, War, Iya Cak. Maaf. ini aku mau bayar zakat. Cak Dlahom menyerahkan sejumlah uang kepada Warkono. Bu Sairi mencatatnya. Dan ini sedekahku untuk kalian. Bu Sairi dan Warkono kembali terbelalak. Mereka melihat Cak Dlahom mengeluarkan uang 50.000 dari gulungan sarungnya, lalu untuk itu diserahkan kepada mereka. Cak, tidak usah. Kami ada kok. Kalian berbahasa basi atau memang tidak mau? Cak. Karena uangnya kecil. Karena yang bersedekah orang seperti aku, lalu kalian remehkan. Ya Allah Cak Dlahom. Tidak Cak, tidak. Aku juga hanya bertanya kok. Aku juga menemukan uang itu di jalan, bukan punyaku. Bu Sairi dan Warkono hanya mengangguk. Mereka seperti burung beo, terheran-heran karena Cak Dlahom yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan, dianggap tidak waras, bersedekah untuk mereka.